keluarga yang berbahagia dan sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri. Dengan penuh sukacita kita menyambut hari ini, kita menghadap Tuhan karena kita sungguh mengamini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sebagaimana yang kita hadapi saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena rencana Tuhan adalah yang terindah bagi hidup kita, terlebih bagi kedua kekasih, Pendeta Masak Etung Abang dengan Saudara Hans Palalangan, yang saat ini dengan penuh sukacita akan memperhadapkan nikahnya di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Mari dengan penuh sukacita kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini di hadapan-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini hadir di hadapan-Mu, dua hati yang telah berjanji hidup dalam kasih-Mu, karena iman yang membuat pengharapannya teguh, datang berteduh di altar-Mu, berserah kepada-Mu. Segenap keluarga yang berbahagia, jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti yang telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa bila tak ada halangan, Saudara Hans Palalangan dengan Saudari Masak Etung Abang akan diberkati dan diteguhkan dalam ibadah nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini di rumah Tuhan. Amin. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk kembali. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup ini. Amin. Mari bersama kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21.
Firman yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi dalam hidup ini. Firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Dalam pujian kepada Tuhan kita memohon, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kita nyanyikan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, namun jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama melandasi ibadah pernikahan bagi kedua saudara kasih kita, Pendeta Masak Etung Abang dengan Saudara Hans Pelalangan. Saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini dari kitab Rut. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bagian B. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bagian B. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, mari bersama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Allah yang telah merancang segala sesuatu yang terindah dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa semua karena rencana dan rancangan yang terindah yang Tuhan boleh karyakan bagi kedua saudara kasih kami, Pendeta Masak Etung Abang dengan Saudara Hans Pelalangan, yang Tuhan telah pertemukan dan Tuhan telah menumbuhkan cinta di antara mereka. Dan hari ini kedua saudara kasih kami
keluarga kedua belah pihak dan jemaat Tuhan akan menjadi saksi atas cinta kasih yang akan mereka nyatakan melalui sebuah pengakuan janji yang akan mereka ucapkan di hadapan umat Tuhan untuk membangun satu keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Melandasi semuanya ini ya Tuhan, kami bersama akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu yang telah tersedia di hadapan kami untuk kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat bagi kami, baik hamba-Mu yang Engkau pakai, kedua saudara kasih kami, dan juga jemaat-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami dapat memahami apa arti dari firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan pada saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi segenap rumpun keluarga bersama-sama boleh hadir menjadi saksi atas janji yang akan disampaikan, diucapkan kedua saudara kasih kami dalam pernikahan kudus saat ini, sebagai sebuah bentuk dukungan yang mereka boleh nyatakan atas nikah kedua saudara kasih kami. Ya Bapa di sorga, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 bagian A. Firman Tuhan, Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebut Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel." Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya." Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi." Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangun umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu
dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Itulah bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama pagi hari ini. Saya memberikan satu tema, dipertemukan dan dipersatukan. Dipertemukan dan dipersatukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, mendengarkan sekilas dalam pertemuan kami dengan Ibu Pendeta dan Saudara Hans, bagaimana mereka bertemu, bagaimana lahir tentunya benih-benih cinta di antara mereka. Lalu dalam satu pemahaman dan satu pandangan, satu prinsip bahwa rupanya dalam pertemuan mereka Tuhan menjadikan sesuatu yang indah bagi keduanya. Pertemuan yang tentu bukan sesuatu yang tidak disengaja. Ya, singkat cerita bagaimana mereka menceritakan pertemuan mereka di rumah sakit. Bu Pendeta pergi mengunjungi dan Pak Hans menjaga orang tua yang sakit. Disitulah kemudian mereka dipertemukan, dan ternyata bahwa pertemuan itu bukan berhenti pada saat itu, tetapi kemudian ada hubungan yang berlanjut dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun, sehingga hari ini dalam sebuah kesepakatan kedua saudara kasih kita dan keluarga kedua belah pihak untuk bersama-sama bagaimana membawa segala kerinduan dan cinta mereka dalam membangun satu keluarga, mengucapkan janji dan pengakuan mereka di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sebuah kisah yang ya sedikit mirip dengan bagaimana Rut dan Boas bertemu. Setelah suami meninggal bersama dengan mertuanya Naomi, kemudian mereka kembali pulang dari daerah Moab, menjalani hidup tanpa pendamping tentunya menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus mereka jalani bersama dengan mertuanya Naomi. Sehingga mereka mengambil satu kesimpulan, satu sikap untuk bagaimana menjalani hidup ini, bagaimana menyambung kehidupan mereka. Sehingga pergilah seorang Rut ke tempat di mana Boas punya ladang, untuk bagaimana dia mencari nafkah di sana, menjadi seorang pengerja bersama dengan para perempuan-perempuan dan orang banyak yang ada di situ. Dan secara tidak sengaja kemudian bagaimana Boas pergi, lalu kemudian dia melihat dan menjumpai perempuan itu. Lalu kemudian dia bertanya kepada para penyabit bahwa siapa perempuan itu? Dari mana perempuan ini? Penyabit-penyabit itu kemudian menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Melihat dan menyaksikan bagaimana seorang Rut menjadi seorang yang
rajin, seorang yang ulet, seorang yang tangguh dalam bekerja. Lalu kemudian membuat seorang Boas terpukau akan sebuah karakter, akan sebuah kepribadian, akan sebuah sikap yang diperlihatkan dan ditunjukkan oleh seorang Rut. Sehingga kepada para pengerja, para penyabit, Boas memberikan pesan untuk bagaimana supaya mereka memberikan kesempatan kepada seorang Rut untuk bekerja bersama dengan mereka. Bahkan memberikan kesempatan baginya untuk bagaimana supaya ada keluasan yang diberikan kepada seorang Rut untuk bekerja. Apa yang diperlihatkan oleh seorang Boas? Dia terpukau akan karakter seorang Rut, dan dari cerita pengawasnya kita mengetahui bahwa memang seorang Rut adalah seorang yang cakap dan tangkas, seorang yang ulet, seorang yang rajin. Dia tenang, dia menghormati dirinya sendiri. Bahkan satu sikap kesetiaan yang ditunjukkan oleh seorang Rut ketika Naomi menyuruh pergi seperti Orpa untuk kembali ke daerahnya. Dia dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi mengikuti seorang Naomi. Ini sebuah kesetiaan yang luar biasa yang dipertunjukkan, diperlihatkan oleh seorang Rut. Ketika dia mengatakan kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Sebuah kesadaran dan pengakuan tentang bagaimana cara Allah menghukumnya, bahkan lebih daripada itu. Sehingga dia tidak mau memisahkan dia dari seorang Naomi. Dia ingin pergi kemana seorang Naomi pergi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, singkat cerita dari pertemuan ini, bagaimana seorang Boas yang kemudian jatuh hati kepada seorang Rut, melihat karakter, melihat kesetiaan, melihat ketekunan, melihat karakter yang diperlihatkan oleh seorang Rut yang tekun, yang setia, menjadi sosok wanita yang tangguh. Sehingga sekalipun bahwa sesuai dengan kebiasaan yang ada, ketika Naomi berencana untuk menjual tanah mereka, Boas kemudian menawarkan itu kepada seorang penebus. Tetapi ternyata bahwa ketika dia harus menebus dan membeli tanah itu, juga Rut akan menjadi miliknya. Sehingga penebus itu berkata kepada Boas bahwa biarkanlah engkau saja yang membelinya. Dan kemudian Boas membeli segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon. Dan bahkan juga kemudian Rut perempuan Moab itu dijadikan sebagai istrinya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari kisah ini bagaimana perjuangan seorang Boas yang kemudian pada akhirnya menetapkan sebuah pilihan, sekalipun bahwa dia harus menebus segala harta milik Naomi, dan juga termasuk kemudian sebagai sebuah konsekuensi bahwa dia harus mengambil Rut sebagai istrinya. Dan juga tidak salah bahwa karena memang menurut pandangan dan penglihatan dari seorang Boas bahwa Rut ini adalah seorang yang ulet, seorang yang rajin, yang setia, yang tentu layak baginya untuk kemudian menjadikan sebagai istrinya. Bukan hanya soal kemudian apakah dia harus terlebih dahulu menebus segala harta milik dari tanah yang akan dijual Naomi, juga bersama dengan milik dari Kilion dan Mahlon. Tetapi sebuah kesiapan hati yang diperlihatkan oleh seorang Boas untuk kemudian dia bersedia untuk menebusnya.
yang kemudian pada akhirnya menjadikan Ruth ini menjadi pendamping hidupnya, menjadi istrinya. Lalu bagaimana dengan kedua saudara kasih kita, Pendeta Masak Etung Abang dengan saudara Hans Pelalangan? Dalam kisah pertemuan mereka melihat bahwa ternyata bahwa perjumpaan pada saat itu rupanya ada kecocokan. Melihat dan menyaksikan bagaimana saudara Hans Pelalangan menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk mendampingi orang tua, menjaga orang tua yang sakit. Dilihat Ibu Pendeta sebagai sebuah hal yang luar biasa. Seorang laki-laki yang dengan penuh kesetiaan, ketekunan mau untuk mendampingi dan merawat orang tua yang sedang sakit. Dan itu baru satu sisi yang kemudian dilihat oleh Ibu Pendeta. Demikian juga sebaliknya, bagaimana saudara Hans melihat Ibu Pendeta. Ya tentu kita tahu tugas tanggung jawab sebagai seorang pendeta bukan hanya secara kebetulan pergi mendoakan orang tua dari Pak Hans pada saat itu, tapi kemudian melihat bahwa ada kecocokan dan juga bahkan sebuah pengakuan yang luar biasa yang disampaikan oleh keduanya bahwa ada kemiripan dengan mendiang sang istri yang sebelumnya. Dan itulah yang kemudian mereka keduanya sepakat hari ini. Saudara Hans kemudian bukan menebus Ibu Pendeta dengan harta, dengan apa-apa, tetapi menebus dengan cinta kasihnya, dengan sebuah kerinduan, dengan sebuah harapan untuk kemudian menjadikan sebagai pendamping dalam hidupnya. Banyak yang bertanya, banyak telepon ketika pengumuman ini disampaikan, apakah betul Ibu Pendeta akan menikah? Ya, bahkan ketika disampaikan di dalam warta jemaat, banyak yang sempat bertanya. Kita pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah yang rancangan yang Tuhan boleh karyakan bagi kedua saudara kasih kita. Dalam merefleksikan bagaimana hidup yang dia jalani setelah sekian lama Ibu Pendeta mencoba untuk hidup menjalani kesendirian, tetapi kemudian dengan sebuah kesadaran bagaimana dia merawat, dia mendampingi tante, orang tua kekasih selama hidupnya, selama sakitnya, memberikan sebuah inspirasi bahwa memang kita manusia, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita butuh teman hidup, kita butuh pendamping untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan itulah yang diamini oleh Ibu Pendeta kemudian mengambil sebuah keputusan bersama dengan saudara Hans Pelalangan untuk membangun satu keluarga, bagaimana mereka hidup berdampingan, satu menolong, saling membutuhkan dalam banyak hal satu dengan yang lain. Dan itulah yang kita saksikan bersama-sama hari ini sebagai keluarga, sebagai jemaat. Tentu dukungan dari semua pihak, dari keluarga. Doa kita bahwa kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi kedua saudara kasih kita akan senantiasa menikmati damai sejahtera seperti yang Tuhan telah karyakan bagi seorang Boas dan seorang Ruth. Bagaimana Tuhan memberkati mereka, bagaimana Tuhan mempertemukan mereka. Dan sebagai satu nyanyian pujian kemudian disampaikan oleh seorang Naomi. Dia menyampaikan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menolong, Tuhan telah menyatakan berkat-Nya. Tuhan telah melihat bagaimana segala harapan kerinduan setelah mereka harus hidup hanya berdua bersama dengan Naomi dan Ruth. Dan itulah yang dinyatakan bagi kedua saudara kasih kita hari ini, yang akan mengucapkan janji setia mereka untuk bagaimana hidup seia sekata, hidup berdampingan dalam menjalani suka duka kehidupan yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Roh Kudus akan memberkati kehidupan keluarga kedua saudara kasih kita, sehingga sungguh-sungguh tak menikmati betapa kasih Tuhan sungguh nyata dan mereka alami dalam kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka.
Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa bagaimana rancangan Tuhan yang telah mempertemukan kedua saudara kasih kita, Saudara Hans Palalangan dengan Saudari Pendeta Masak Etung Abang, bahwa semuanya karena rencana dan rancangan yang terindah yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka dalam sebuah kesepakatan untuk bersama-sama dalam merajut satu keluarga yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kita percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menuntun kehidupan keluarga saudara kasih kita, sehingga tetap merasakan kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan keluarga mereka. Amin. Kita bersama-sama akan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah bagi kedua saudara kasih kita, Saudara Hans Palalangan dengan Saudari Pendeta Masak Etung Abang. Kedua saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan kesan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kepada kedua saudara kasih kita, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Saudara Hans Palalangan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberikan hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Kepada Saudari Pendeta Masak Etung Abang, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Hans Palalangan dan Saudari Pendeta Masak Etung Abang, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Kepada kedua mempelai, saya persilakan untuk berjabatan tangan. Kedua saudara akan menjawab pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan sebagai sebuah pengakuan dan janji
di dalam menjalani hidup rumah tangga yang Tuhan karuniakan. Kepada saudara Hans Palalangan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari pendeta Masak Etung Abang yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah, jawab saudara Hans Palalangan, apakah engkau mengaku? Di hadapan Tuhan dan jemaat, ya, saya mengaku dan berjanji bahwa saya telah menerima pendeta Masak Etung Abang yang tangannya saya pegang sebagai istri karunia Tuhan. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan saya akan mengasihi dalam untung atau malang, dan dalam memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia kepada istrinya sebagai Tuhan yang menolong saya. Terima kasih. Kepada saudari pendeta Masak Etung Abang, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara Hans Palalangan yang tangannya engkau pegang sebagai suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah, jawab saudari pendeta Masak Etung Abang, apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan berjanji bahwa saya telah menerima saudara Hans Palalangan yang tangannya saya pegang sebagai suami karunia Tuhan. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan saya akan mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia kepada suaminya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih atas pengakuan dan janji kedua saudara kasih kita. Sebuah pengakuan dan janji yang mereka telah sampaikan disaksikan oleh keluarga dan jemaat Tuhan. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekali lagi, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kiranya dunia Allahmu beranugerah dari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Penyematan cincin perkawinan. Cinta kasih mereka murni seperti
Persembahan syukur pengantin dan keluarga. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita satu dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan yang kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidup mereka. Sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidup mereka. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka yang sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan, karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka. Kami berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur. Amin. Sidang pernikahan yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita sungguh mengamini bahwa berkat Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita, dan saat ini ada waktu bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Dan dengarkanlah tuntunan firman Tuhan dari Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia. Kita nyanyikan mengiringi persembahan syukur kita.
kasih setianya Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Kami memuji, kami memuliakan Engkau ya Allah Bapa kami dalam surga. Hari bahagia, hari sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kedua saudara kasih kami, Hans Pralangan dengan saudari pendeta Masak Etung Abang. Rencana dan rancangan terindah yang Tuhan sudah karuniakan bagi mereka. Ketika Tuhan mempertemukan, Tuhan menumbuhkan cinta kasih bagi mereka. Dan keduanya telah membawa cinta kasih mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Telah mengucapkan janji setia mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Tuhan karuniakan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati dalam kehidupan mereka, dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang Tuhan karuniakan, menjalani suka duka kehidupan silih berganti yang senantiasa kami hadapi dalam hidup ini. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Secara khusus ya Tuhan, bagi saudari kasih kami pendeta Masak Etung Abang dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, bahkan di tengah-tengah kelas dan tepau di mana Tuhan tempatkan. Tuhan yang terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan yang baik untuk sungguh-sungguh tetap mengangkat tugas pelayanan di mana Tuhan tempatkan. Dan juga bersama dengan saudara kasih kami Hans Pralangan sebagai suami dalam mendampingi istri dalam mengangkat tugas bagian pelayanan di tengah-tengah jemaat dan bahkan klasis di mana Tuhan tempatkan mereka di dalam mengemban tugas pelayanan. Berkati keduanya untuk segala usaha, tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan boleh karuniakan bagi saudara kasih kami Bapak Hans Pralangan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat baginya sehingga tetap merasakan betapa kasih Tuhan sungguh nyata dialami dan dinikmati dalam sebuah tanggung jawab dan juga peran yang Tuhan anugerahkan baginya hari ini sebagai pendamping seorang pelayan pendeta
di tengah jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, Engkau terus memberkati kehidupan keluarga mereka. Biarlah sungguh-sungguh merasakan sukacita dan kebahagiaan dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Bahkan bersama dengan keluarga kedua belah pihak, Tuhan yang memberkati mereka bersama-sama, terus mendukung kehidupan keluarga bagi kedua saudara kasih kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk rangkaian acara resepsi pernikahan yang masih akan dilanjutkan hari ini. Tuhan yang campur tangan di dalamnya, Tuhan memberkati. Biarlah kiranya semua rangkaian acara yang masih akan dilanjutkan sebentar, baik dalam rangka pelaksanaan pencatatan sipil, juga resepsi pernikahan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa semuanya karena campur tangan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memberkati kedua saudara kasih kami, biarlah dengan penuh kekuatan semangat yang Tuhan boleh karuniakan sebagai ratu dan raja sehari di dalam pernikahan yang Tuhan boleh karuniakan hari ini. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi semua keluarga, sebagai jemaat, sebagai rekan kerja, bersama dengan kedua saudara kasih kami yang boleh datang bersama-sama memberikan doa restu bagi kedua saudara kami. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran kami sebagai bagian dari sukacita yang dialami oleh kedua saudara kasih kami yang hari ini telah membangun sebuah keluarga yang baru. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah yang boleh kami jalani pada hari ini. Kami juga telah menyatakan tanda syukur kami atas segala berkat anugerah-Mu yang Engkau tetap menyatakan dalam kehidupan kami bersama. Berkati apa yang boleh kami persembahkan hari ini, baik melalui keluarga maupun kami semua ya Tuhan, untuk dipakai dalam menata pelayanan di tengah jemaat-Mu di jemaat Rantepao di tempat ini. Tuhan berkati pula apa yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mempergunakan segala berkat-Mu dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi bangsa negara kami, pemerintah kami, dalam segala upaya mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa negara kami. Secara khusus ya Tuhan, dalam memikirkan upaya untuk menangani penyebaran COVID-19 yang terus melanda daerah kami, bahkan bangsa negara kami ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kami, Tuhan yang memberkati, baik itu pengadaan vaksin maupun segala himbauan-himbauan bagi kami semua untuk mentaati protokol kesehatan, sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan kami boleh dijauhkan dari penyebaran virus yang ada yang mematikan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar virus, bahkan mereka yang telah menjadi korban dari keganasan virus ini. Tuhan berkati mereka, keluarga yang berduka Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi dokter para medis dengan berbagai upaya yang telah mereka lakukan untuk merawat saudara-saudara kami yang terpapar virus ini. Berikan kekuatan kesehatan bagi mereka Tuhan, lindungi dan jaga mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh dijauhkan dari penyebaran virus ini dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka. Ya Bapa di surga, kehidupan kami hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang terus menuntun dan memberkati kehidupan kami. Biarlah bersama-sama dengan kami sungguh-sungguh tak menikmati berkat karunia Tuhan dalam menjalani hidup yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh pakai dilibatkan dalam ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Bersama dengan majelis gereja kelompok Peren 5, bersama dengan pemain musik Kantoria, bersama dengan tim multimedia yang Tuhan boleh pakai untuk boleh bersama-sama menyiarkan ibadah pemberkatan nikah saat ini, sehingga bersama-sama dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat juga boleh mengikuti dan menyaksikan pemberkatan nikah pada saat ini. Ya Bapa di sorga, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin.
Sidang pernikahan disilahkan berdiri. Dengan iman dan dengan penuh sukacita, kita nyatakan kepada Tuhan dalam nyanyian kita, inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Kita nyanyikan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin? Tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta, sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Kedua mempelai, keluarga serta jemaat Tuhan, pergilah dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, senantiasa menikmati kasih Tuhan ketika dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita percaya bahwa kebahagiaan dan sukacita Tuhan akan senantiasa nyatakan dalam kehidupan keluarga kita. Karena itu arahkanlah hati dan hidup kami kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita nyanyikan keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat, demikianlah ibadah pemberkatan nikah kedua saudara kekasih pada saat ini. Atas nama segenap majelis gereja menyampaikan selamat berbahagia bagi kedua mempelai dan segenap keluarga. Tuhan memberkati. Kepada semua yang telah mengangkat pelayanan pada saat ini, baik majelis gereja, pengerja, dan tim multimedia, baik dari jemaat maupun yang disiapkan oleh keluarga, disampaikan terima kasih, Tuhan dimuliakan.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, keluarga yang berbahagia, kita akan segera masuk langsung pada sesi foto, sesi pemotretan, yaitu foto bersama kedua pengantin. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk pada sesi pemotretan. Bapak Ibu, keluarga, mohon perhatian kita untuk pemberian ucapan selamat. Mungkin nanti ya di Hiltra Hotel, dan saat ini kita masuk dalam sesi pemotretan atau foto bersama dengan kedua pengantin untuk mengefektifkan efisiensi waktu sebagaimana yang sudah disepakati oleh pengantin dan keluarga kedua belah pihak. Untuk pemotretan pertama, foto bersama, sesi yang pertama oleh pengantin dan pendeta Jemaat Rantepao, disilakan. Yang sekarang pendeta bersama majelis gereja Jemaat Rantepao, disilakan.
Baik Bapak Ibu, yang berikut pengantin dengan Saudara Iin dan Jonas. Saudara Iin dan Jonas. Halo. Iya. Oh, ada Iin dan Jonas.